dunia ini, ada ratusan negara-negara yang berdiri, bahkan ada yang telah eksis sejak ratusan tahun lalu, dan hampir semuanya saat ini berjalan di jalur demokrasi modern. Ada pemilu, ada parlemen, ada kebebasan pers. Tapi, tahukah kamu, di sudut-sudut tersembunyi planet kita, ada negara-negara kecil yang justru bertahan dengan sistem pemerintahan yang sangat unik, bahkan bisa dibilang aneh jika dilihat dari kacamata dunia modern. Mereka kecil, tapi berdaulat. Mereka berbeda, tapi stabil. Hari ini, kita akan menjelajahi 3 negara dengan sistem pemerintahan paling unik di dunia. Brunei Darussalam, Andorra, dan Monaco. Siapkan dirimu untuk melihat dunia politik dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Pertama, kita terbang ke Asia Tenggara. Tepatnya di Pulau Kalimantan. Di sini ada sebuah kerajaan kecil bernama Brunei Darussalam. Dengan populasi hanya sekitar 450.000 jiwa. Meski kecil, Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Berkat cadangan minyak dan gas buminya yang melimpah. Yang membuat Brunei benar-benar unik adalah sistem pemerintahannya. Brunei adalah salah satu dari segelintir negara di dunia yang masih menganut monarki absolut murni. Ini berarti semua kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terpusat di tangan satu orang, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah. Coba bayangkan, Sultan tidak hanya berperan sebagai kepala negara, beliau juga sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, bahkan Menteri Luar Negeri. Dalam artian yang paling sederhana, hampir semua keputusan penting negara ada di bawah kendalinya langsung. Tidak ada pemilu untuk memilih pemimpin tertinggi, karena kekuasaan diwariskan turun-temurun. Mungkin terdengar sangat otoriter bagi kita yang terbiasa dengan demokrasi. Tapi jangan salah sangka dulu, rakyat Brunei menikmati standar hidup yang sangat tinggi. Pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga universitas. Bahkan jika ingin kuliah di luar negeri, biayanya ditanggung negara. Layanan kesehatan juga sepenuhnya gratis. Pajak penghasilan pribadi nyaris tidak ada. Harga bahan bakar sangat murah. Salah satu yang termurah di dunia. Ini adalah bentuk kontrak sosial yang unik. Rakyat memberikan loyalitas penuh kepada Sultan. Dan sebagai imbalannya, Sultan menjamin kesejahteraan mereka dari lahir sampai tua. Brunei membuktikan bahwa di era modern sekalipun, monarki absolut bisa bertahan dan bahkan berkembang, asalkan ditopang oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sebuah model yang sangat kontras dengan sebagian besar negara lain di dunia. Sekarang, mari kita terbang jauh ke benua Eropa, terjepit di antara Prancis dan Spanyol. Di tengah megahnya pegunungan Pyrenees, ada sebuah negara mungil bernama Andorra. Luasnya hanya sekitar 468 km persegi dengan penduduk sekitar 80.000 jiwa. Yang membuat Andorra benar-benar unik dan masuk dalam daftar kita adalah bentuk pemerintahannya. Sebuah co-principality atau kepangeranan bersama. Artinya, Andorra punya 2 kepala negara sekaligus. Dan yang lebih aneh lagi, kedua kepala negara ini bukanlah orang Andorra. Siapa mereka? Kepala negara pertama adalah Presiden Prancis yang sedang menjabat. Ya, benar. Saat ini, Emmanuel Macron adalah salah satu kepala negara Andorra. Kepala negara kedua adalah uskup Katolik dari Keuskupan Irgal di Spanyol. 2 orang inilah yang secara resmi dan bersama-sama menjadi pangeran atau kepala negara Andorra. Sistem ini sudah berjalan selama lebih dari 700 tahun, sejak abad ke-13, dan terbukti sangat stabil. Tapi, apakah ini berarti Andorra diperintah oleh Prancis dan Spanyol? Tidak juga. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Andorra melalui parlemen mereka. Jadi, bisa dibilang ini adalah perpaduan unik antara tradisi feodal dan demokrasi modern. Para pangeran bersama ini lebih banyak berperan sebagai simbol kedaulatan dan penjamin stabilitas. Karena keunikannya ini, Andorra bahkan tidak memiliki militer sendiri. Pertahanannya dijamin oleh Prancis dan Spanyol.
Ekonominya bertumpu pada pariwisata pegunungan yang indah dan statusnya sebagai zona bebas pajak yang menjadikan negara ini surga belanja bagi jutaan turis setiap tahunnya. Andorra adalah bukti nyata bahwa sebuah sistem yang terlihat janggal dan rumit sekalipun bisa berjalan dengan sangat baik jika didasari oleh keseimbangan politik, tradisi yang kuat, dan keuntungan bersama. Selanjutnya, kita bergerak ke pesisir Laut Mediterania yang glamor. Di sini, kita menemukan Monaco, salah satu negara terkecil di dunia dengan luas hanya sekitar 2 km persegi. Tapi, jangan biarkan ukurannya menipumu. Monaco adalah simbol kemewahan, kekayaan, dan gaya hidup kelas atas dunia. Sistem pemerintahan Monaco adalah monarki konstitusional yang dipimpin oleh keluarga Grimaldi sejak abad ke-13, salah satu dinasti penguasa tertua di Eropa. Kepala negara saat ini adalah Pangeran Albert II. Meskipun Monaco memiliki parlemen dan perdana menteri yang mengurus pemerintahan, keluarga kerajaan tetap memegang peranan yang sangat penting dalam politik dan kehidupan rakyatnya. Pangeran memiliki kekuatan eksekutif yang signifikan, lebih dari sekadar peran seremonial seperti di banyak monarki Eropa lainnya. Namun, yang paling menarik dari Monaco bukanlah struktur politiknya semata, melainkan strategi ekonominya yang brilian. Sejak abad ke-19, Monaco memutuskan untuk tidak mengenakan pajak penghasilan bagi penduduknya. Apa hasilnya? Negara mungil ini menjadi magnet bagi ribuan miliarder, selebritas, dan orang-orang super kaya dari seluruh dunia yang ingin melindungi kekayaan mereka. Ekonomi Monaco didukung oleh 3 pilar utama: pariwisata mewah, kasino Monte Carlo yang legendaris, dan tentu saja ajang balap Formula One Grand Prix Monaco yang setiap tahunnya menarik perhatian global. Monaco telah berhasil membuktikan bahwa sebuah kerajaan kecil bisa bertahan dan menjadi sangat makmur dengan menjual sesuatu yang tak ternilai harganya, kemewahan, keindahan, dan status eksklusif kepada dunia. Mereka mengubah keterbatasan ukuran menjadi sebuah keunggulan. Jadi, kita telah melihat 3 negara dengan 3 sistem pemerintahan yang sangat berbeda. Brunei Darussalam dengan monarki absolutnya, di mana sultan memegang seluruh kekuasaan sebagai ganti jaminan kesejahteraan mutlak bagi rakyatnya. Lalu ada Andorra, dengan 2 kepala negara asing sebagai simbol tradisi unik yang telah bertahan berabad-abad, menyeimbangkan demokrasi modern dengan warisan feodal, dan terakhir, Monaco, sebuah monarki konstitusional mungil yang berhasil menjelma menjadi surga kemewahan global dengan strategi ekonomi yang cerdas. Meski sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara besar di dunia, mereka semua membuktikan satu hal penting. Tidak ada satu jalan baku atau satu resep tunggal untuk membangun sebuah pemerintahan yang stabil dan berhasil. Selama rakyatnya merasa aman, stabil, dan sejahtera, sistem apapun bisa bertahan. Bahkan jika sistem itu terlihat aneh atau tidak biasa di mata dunia modern yang didominasi oleh demokrasi. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif. Apakah kita seharusnya menilai sebuah negara hanya dari sistem politik yang dianutnya? Atau mungkin kita harus lebih fokus pada kemampuannya untuk menjaga stabilitas dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya? Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan yang paling penting, subscribe channel Gubris TV, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.